Bergenre horor komedi, film garapan Naya Tovio Nuala ini berkisah tentang pengusaha pabrik rokok yang meminta pesugihan hingga melalak ke Gunung Kawi. Untuk mendapatkan kekayaan secara instan, sang pengusaha itu harus menelusuri hutan di Gunung Kawi dan bersemedi di bawah pohon Dewan Daru. Dalam pertapaannya tidaklah mudah, di mana jin dan setan penunggu hutan akan menguji keberanian serta keteguhan hati demi mendapatkan kesejahteraan hidup. Setiap perjanjian yang disepakati tidak bisa dihentikan begitu saja. Dan barang siapa berkhianat, maka kesengsaraan menanti. Berikut ceritanya. Di suatu malam yang mencekam, sosok hantu gadis sekolah menari dengan tubuh penuh luka. Gerakan hantu itu membuat takut siapapun yang melihatnya. Adit bersama teman satu gengnya memberanikan diri untuk bertanya pada gadis itu dan mencari keberadaan Lisa. Tiba-tiba, hantu gadis SMA itu berhenti sejenak dan Adit terbangun di kamar mandi setelah ketiduran saat buang air besar. View menggedor pintu kamar mandi dengan sangat kencang karena sudah tak tahan hendak berak. Tepat di kesadaran maksimal, Adit berhasil mengeluarkan segala panggilan jiwa dan menyisakan perasaan lega di dada. Ia buru-buru keluar agar si View bisa bergantian menggunakan kamar mandi. View langsung mengomel tanpa henti karena Adit meninggalkan kamar mandi dengan aroma yang menyengat. Apalagi temannya itu selalu lama berada di dalam sana karena ketiduran. Adit mengaku menderita insomnia setelah melihat hantu di sekolah. View ikut merinding jika teringat dengan kejadian itu lagi. Ia mengeluhkan penampakan hantu Indonesia yang tidak berpakaian sopan seperti hantu di luar negeri. Mereka berpenampilan kece, lengkap dengan jas dan gaunnya saat hendak menampakkan diri di depan manusia. Setelah berbanyol ria, mereka siap-siap pergi ke sekolah. Karena musim liburan hampir tiba, Adit merengek untuk ikut pulang ke rumah View dan menginap sementara waktu. Pak Sarwono selaku pemilik kos menyapa dua anak SMA itu dan menyuruh mereka untuk segera berangkat sekolah karena sudah hampir terlambat. Adit justru mengalihkan pembicaraan dan menanyakan seputar burung beo peliharaan Pak Sarwono yang bernama Brontok. Pak Sarwono sangat antusias membanggakan burung kesayangannya itu, namun dalam sekejap mata si Brontok lenyap entah kemana. Sarung Pak Sarwono mulai bergetar hingga kejang-kejang. Ia meminta View dan Adit untuk ikut membantu burungnya yang terperangkap di dalam sarung. Bukannya menolong, Adit dan View justru lari kalang kabut menuju ke sekolah. Di tempat lain, Derajat terlihat murung dan melamun seharian. Keponakannya yang bernama Bella membawakan kopi pahit sesuai dengan selera sang paman untuk mengisi perut di pagi hari. Derajat meminta Bella untuk duduk bersamanya di meja makan sembari menyantap sarapan. Tak berselang lama, Dika, putra Pak Derajat, keluar dari kamar dan izin pamit pergi ke sekolah. Secara mengejutkan, Derajat tiba-tiba mengupas pisang dan memakan kulitnya serta membuang isinya. Melihat gelagat Derajat yang makin tak karuan, Bella menyarankan pamannya untuk bercerita jika ada masalah yang berat. Bapakmu baru suka makan kulit buah-buahan. Derajat langsung marah pada Bella yang baru masuk kuliah psikologi itu. Ia terus-menerus membentak Bella sembari menikmati kulit buah-buahan. Dika merasa iba dengan sepupunya itu, namun Bella mengaku sudah terbiasa mengatasi pamannya yang sering tantrum. Dika melenggang pergi ke sekolah, sementara Bella meninggalkan sang paman di meja makan sendirian. Jangan, Om. Diam! Saya mulut kamu nanti. Sesampainya di sekolah, Indah berlari menghampiri Pak Satpam Jono untuk menyapa hari yang cerah. Ia mencari pria idaman hati yaitu si View yang tak kunjung terlihat batang hidungnya. Ternyata Dika sedang bersama Adit dan View yang sibuk merekam kegiatan random mereka di sekolah. Dika menceritakan keluh kesah di rumahnya di mana bisnis sang ayah yang tiba-tiba bangkrut. Derajat yang semula bekerja sebagai pengusaha rokok itu pun kini hanya bisa melamun setiap hari di rumahnya. Semua bank sudah hilang kepercayaan dan menarik semua sahamnya. Bahkan banyak gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh Pak Derajat. Sebagai anak, Dika merasa bersalah karena tak bisa membantu sang ayah melewati masa krisis ekonomi. Apalagi ayah Dika sudah terserang depresi hingga sering berhalusinasi.
Kebangkrutan perusahaan rokok Derajat terjadi 2 minggu lalu saat Dika dan teman-temannya diteror hantu gadis SMA di lantai 2. Bersama Bella, Dika mencoba mencari penyebab kebangkrutan perusahaan sang ayah, namun mereka justru menemukan foto masa lalu yang mencurigakan. Beberapa foto dicoret di wajahnya hingga membuat Dika penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan masa lalu sang ayah. Adit menduga jika ayah Dika mempraktikkan ilmu hitam untuk menjadi kaya raya. Bella dan Dika memiliki dugaan yang sama dan berkata jika ayahnya telah melanggar sebuah perjanjian. Dika meminta Adit dan Viu untuk menemaninya pergi ke Gunung Kawi demi memecahkan permasalahan sang ayah yang malang. Mendengar nama Gunung Kawi, Adit dan Viu langsung menolak mentah-mentah ajakan itu. Seorang siswi baru yang sangat cantik melintas di depan mereka hingga membuat Adit dan Viu melupakan masalah temannya. Mereka menggoda murid baru yang cantik itu sembari melenggang pergi meninggalkan Dika. Rebecca langsung ambil kesempatan untuk bisa pendekatan dengan Dika. Sementara itu, Viu mengajak murid baru untuk berkenalan. Ternyata gadis cantik itu bernama Shalimar. Adit tak mau ketinggalan momen dan ikut berkenalan juga. Viu langsung mengantar Shalimar ke kelasnya meski mereka tidak berada di kelas yang sama. Tak disangka, Indah melihat kedekatan mereka berdua dan membuat hatinya terbakar api cemburu. Viu langsung minta maaf pada pacarnya yang sudah marah besar itu dan pura-pura tidak mengenal Shalimar. Melihat Indah menangis dalam kelas, Viu langsung menyambangi kekasihnya itu. Ia tak henti mengucap kata rayuan agar Indah mau menerima permintaan maaf darinya. Tak berselang lama, Rebecca menghampiri Indah dan berkata jika ayah Dika sedang dalam masalah besar. Perusahaan rokok Derajat bangkrut karena berhenti mencari tumbal pesugihan. Indah yang ketakutan langsung memeluk si Adit yang baru datang. Tampaknya Viu cemburu juga jika pacarnya dekat dengan pria lain. Rebecca memaksa mereka semua untuk ikut menemani Dika ke Gunung Kawi agar masalah temannya itu bisa segera teratasi. Apalagi Dika sering berbuat baik dan mentraktir makan teman-temannya. Meski awalnya menolak, akhirnya mereka sepakat untuk membantu menemani Dika pergi ke Gunung Kawi. Di tempat lain, Derajat asik menonton televisi dan memakan buah salak. Naasnya, ia salah mengambil buahnya hingga daging salak itu berubah menjadi bolam lampu. Sontak, darah mengalir deras dari mulut Pak Derajat yang mengunyah beling sampai hancur. Mendengar pamannya berteriak kencang, Bella langsung menghampiri. Ia sama sekali tak melihat ada darah di bibir Derajat, namun pria itu terus meringkik kesakitan. Derajat masih bersikeras jika ia baru saja mengunyah bolam lampu. Sementara yang ada di tangannya adalah buah apel busuk. Bella langsung menyingkirkan apel itu dan meninggalkan pamannya sendirian. Di sekolah, Dika melamun di kursi taman memikirkan kondisi sang ayah yang tak kunjung membaik. Adit, Viu, Rebecca dan Indah langsung menghampiri Dika dan berkata jika mereka bersedia menemani ke Gunung Kawi. Dika langsung sumringah dan berterima kasih pada teman-temannya. Rebecca berkata untuk menuju ke Gunung Kawi mereka membutuhkan seseorang yang pernah ke sana agar tidak tersesat dan berakhir bencana. Mereka harus bertanya pada orang yang tahu seluk-beluk Gunung Kawi karena tempat itu terkenal angker dan berbahaya. Mereka mulai berpikir siapa orang yang tahu betul sejarah tempat itu. Ternyata mereka bersama-sama membujuk Jono untuk jadi pemandu jalan menuju ke Gunung Kawi. Satpam sekolah itu justru tertawa dan bertanya berapa duit mereka bisa membayarnya untuk jadi pemandu jalan. Jono pun langsung setuju dan bercerita banyak tentang pengalamannya tinggal sebulan di sekitar Gunung Kawi. Selama tinggal di sana, Jono bekerja sebagai tukang bersih-bersih kuburan Cina sekaligus pemandu pelancong yang hendak mendaki gunung itu. Mereka pun menyepakati waktu untuk berangkat ke gunung angker itu. Malam harinya, saat Derajat santai membaca koran di teras rumah, tiba-tiba sosok hantu wanita itu berjalan memasuki rumah hingga membuat Derajat penasaran dan mengikutinya. Dika terperanjat merasakan tangan setan yang menarik pundak kirinya. Malam itu, Dika dibantu Bella untuk mengemasi barang-barang yang akan dibawa ke Gunung Kawi. Di waktu yang sama, Derajat masih sibuk mencari keberadaan setan wanita hingga terkejut melihat penampakan di belakangnya. Derajat berteriak histeris mengusir penampakan hantu yang merajalela. Bella dan Dika berlari mendekati Derajat untuk menenangkan hati pria itu.
Mereka tidak bisa melihat penampakan ketiga hantu yang diduga adalah arwah dari orang yang ditumbalkan oleh Derajat. Setelah tersadar, sosok hantu itu menghilang dari pandangan. Derajat kembali tenang dan berterima kasih pada Dika yang mau menolongnya menyingkirkan penampakan itu. Penasaran dengan penyakit yang diderita sang paman, Bella bersikeras untuk ikut ke Gunung Kawi dan meminta bantuan Pak Hendra, tetangga mereka yang siap menjaga Derajat selama ditinggal pergi. Esok harinya, mereka semua naik kereta api menuju ke stasiun Malang. Di sepanjang perjalanan, Adit sibuk mencari tahu di internet tentang seluk-beluk Gunung Kawi. Ia terperanjat mengetahui gunung itu bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pesugihan. Rebecca yang menyadari gelagat aneh Adit langsung memperingatkan terkait keangkeran gunung itu. Adit justru terpana melihat kecantikan Rebecca yang mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka tampak menikmati perjalanan hingga tak terasa sampai juga. Adit masih terus merekam dengan handycamnya menggunakan becak hingga ke alun-alun Malang. Sebelum lanjut jalan, mereka foto bersama untuk mengabadikan momen berharga. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka sampai di Gunung Kawi dan memulai pendakian hingga melintasi hutan rimba. Sesampainya di tengah hutan, mereka bertemu seorang gadis cantik yang bernama Roro. Gadis itu muncul secara tiba-tiba dari antah berantah. Ia menanyakan apa maksud dan tujuan muda-mudi Jakarta itu pergi ke Gunung Kawi. Dika langsung menanyakan sosok pria yang selalu dekat dengan ayahnya. Ia menunjukkan foto sang ayah yang berdiri tepat di samping pria itu. Roro langsung berkata jika foto itu adalah sosok Mbah Kawi, yaitu pembimbing bagi mereka yang ingin menimba ilmu hitam agar jadi kaya raya. Dika bertanya di mana ia bisa bertemu dengan Mbah Kawi itu. Roro pun menunjukkan jalan menuju ke kediaman sang juru kunci. Sebelum kelompok remaja itu pergi, Roro memperingatkan agar mereka tidak bermain dengan ilmu hitam apalagi yang namanya pesugihan. Bella bertanya apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak siap menerima konsekuensinya. Roro menjawab orang yang melanggar pesugihan tidak akan merasakan tentram dalam jiwanya hingga maut menjemputnya. Mereka melenggang pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan Roro. Sementara gadis itu menghilang begitu saja bagai bayangan yang lenyap tanpa bekas. Dika bersama teman-temannya kembali berjalan jauh untuk mencari rumah Mbah Kawi. Di tengah jalan, hendak kencing dan memisahkan diri dari rombongan. Ia memilih kencing di bawah pohon hingga ketakutan sendiri mendengar desir angin yang menggetarkan semak. Tak berselang lama, perjalanan mereka berakhir saat melihat gerbang masuk ke padepokan ilmu hitam Mbah Kawi. Mereka pun bergegas memasuki kawasan itu hingga sampai di rumah paling ujung. Ida mulai merasakan firasat tak tenang, serasa rumah itu banyak hantunya. Seketika itu, Mbah Kawi muncul dari belakang membuat mereka terkejut bukan kepalang. Dika menunjukkan foto sang ayah dan menceritakan semua hal yang terjadi. Mbah Kawi mengakui jika Derajat dulu pernah berguru padanya untuk mendapatkan pesugihan. Derajat sangat berambisi untuk memperluas bisnis rokoknya hingga mendunia. Mbah Kawi mengaku tak bisa membantu Derajat karena permintaan ingin cepat kaya. Ilmu pesugihan yang ia miliki hanya akan terjadi pada mereka yang suci dan manusiawi. Ia tidak membutuhkan tumbal apapun, bahkan nyawa sekecil semut tidak harus jadi korban. Mbah Kawi menegaskan jika Derajat sempat menemui dukun lain yang ada di sekitar Gunung Kawi dan menggunakan berbagai macam tumbal agar cepat kaya raya. Arwah dari orang-orang yang dijadikan tumbal sering muncul dan menghantui Derajat hingga kini jadi gila. Dika mengaku tak tahu harus minta tolong pada siapa lagi untuk menyembuhkan sang ayah. Ia meminta bantuan Mbah Kawi dengan kemampuan supranaturalnya untuk menyelamatkan nyawa sang ayah yang berada di ujung tombak. Mbah Kawi membacakan mantra di dalam air suci yang harus diberikan pada Derajat untuk diminum selayaknya obat. Ia juga memberikan keris kecil pada Dika untuk digantung di dinding rumah agar bisa menghalau para arwah pendendam korban tumbal pesugihan. Sebelum anak-anak itu pergi, Mbah Kawi mengingatkan Dika untuk menghentakkan kaki 3 kali saat pertama kali masuk ke dalam rumah. Di waktu yang sama, Derajat kembali mendapat gangguan gaib di mana para arwah terus menerornya dari sisi gelap kehidupan. Perasaan tak tentram selalu dirasakan seolah ada yang mengintai untuk melakukan kejahatan padanya. Di tempat lain, Dika berjalan pulang setelah mendapat keris dan air suci dari Mbah Kawi. Karena hari sudah mulai petang, mereka memilih untuk bermalam di gunung itu dan bergegas mendirikan tenda.
Mereka tidak menyadari ada papan peringatan dilarang masuk ke kawasan hutan itu. Malam harinya, Jono kembali memisahkan diri dan tak kunjung kembali. Hanya ada 6 orang yang berada di sekitar tenda, yaitu Dika, Adit, View, Indah, Rebecca, dan Bella. Karena Jono tak kunjung kembali, Dika dan Adit memilih untuk pergi mencarinya. Sementara itu, View bertugas menjaga tenda sekaligus menemani 3 cewek cantik di sana. Rebecca dan Bella langsung istirahat di dalam tenda agar Indah bisa berpacaran dengan View. Setelah puas bermadu kasih berdua, Indah menyusul istirahat di dalam tenda wanita. View terpaksa menunggu sendirian sambil berjaga. Di tempat lain, Dika dan Adit masih berjalan semakin jauh untuk mencari keberadaan orang ketujuh. Beberapa menit kemudian, View mendengar ada pergerakan mendekati lokasi tenda. Ia mengira jika suara itu adalah derap langkah kaki Adit dan Dika. Ia mencari sumber suara itu dengan menggunakan cahaya dari senternya. Ternyata View langsung sembunyi di dalam tenda dan mendengarkan musik dari headsetnya agar tidak dihantui setan. Meski sudah berada di dalam tenda, View masih saja kena gangguan di mana berbagai macam bola menggelinding masuk ke arahnya. Ia melempar semua bola itu keluar, namun bola yang lebih besar kembali datang. Saat View hendak melempar bola basket itu, tiba-tiba pemuda itu berlari keluar tenda hingga tak sengaja menabrak Jono yang baru datang. View merengek ketakutan dan meminta Jono untuk memeriksa kepala manusia yang menggelinding di dalam tenda. Jono menolak untuk membantu dan berkata jika seorang pria sejati tidak kenal rasa takut. Ia memaksa View untuk memeriksa ke dalam tenda itu sendirian. View kembali menyinari tenda yang gelap menggunakan senter, namun hantu kepala itu sudah menghilang. Ia pun menoleh ke belakang untuk mengajak Jono istirahat di dalam tenda. Namun ternyata tubuh Jono yang tanpa kepala terlihat menjinjing kepala seorang wanita berambut panjang. View lari entah kemana hingga sosok hantu dengan kepala terpisah itu pun menghilang. Dika dan Adit bertemu dengan View yang masih panik melihat hantu kepala buntung. Ia menceritakan kejadian yang dialami di tenda hingga tiba-tiba bohong lo ya, lo mau nakutin kita berdua. View berhenti bicara dan menitikkan air mata tanpa bersuara. Sambil melangkah pergi, View memberikan kode agar melihat ke arah belakang punggung Dika. Adit langsung gelagapan begitu melihat penampakan mereka yang berdiri tepat di belakang punggung temannya. Dika ditinggalkan sendirian di sana hingga merasa kesal dengan tingkah aneh kedua temannya itu. Saat menoleh ke belakang, ternyata mereka berlari kembali ke tenda dan mendengar suara dengkuran di sana. Si Jono tahu-tahu sudah tidur dengan nyenyak sendirian tanpa mempedulikan nasib teman-temannya yang ketakutan setengah mati. View mulai curiga jika Jono yang sedang tidur di tenda bukan manusia, melainkan hantu. Untuk menguji kebenaran hipotesisnya, View berkata jika mereka harus menempelkan kaos kaki bau ke hidung Jono. Jika hidung berkerut, maka Jono manusia biasa dan bukan hantu. View langsung melepas kaos kakinya yang bau hingga Adit dan Dika terpaksa tutup hidung. Saat ditempelkan ke wajah Jono, pria itu hampir mati kebauan hingga lidahnya menjulur keluar. Dika dan Adit merasa lega karena sosok yang tidur di depan mereka itu benar-benar manusia. Saat mereka hendak tidur, samar-samar terdengar seorang wanita yang memanggil nama mereka bertiga. Sosok Ratu Iblis penghuni Gunung Kawi membawa ketiga pemuda itu untuk masuk ke kerajaannya. Seketika itu, Ratu Iblis yang bernama Roro menyambut kedatangan tiga pemuda itu dan berkata jika mereka adalah tumbal. Roro adalah Ratu Iblis yang bersekutu dengan Derajat untuk melancarkan semua bisnisnya hingga sukses berat. Derajat yang sudah mengingkari janji harus membayar segala konsekuensi termasuk kehilangan putra tercinta. Dika tak terima karena kedua teman baiknya itu terseret dalam permasalahan sang ayah. Roro tertawa cekikikan sembari berteriak jika dua teman Dika akan dijadikan budak untuk meningkatkan kecantikan dan keabadian. Dika memohon pada Roro agar kedua temannya dilepaskan karena mereka sama sekali tidak bersalah. Dika bersedia menanggung semuanya asalkan dua temannya selamat. Roro pun memberi kesempatan pada dua pemuda itu untuk melarikan diri dan meninggalkan Dika di sana. Seketika itu, Adit dan View berhasil terbangun sementara Dika masih dalam kondisi koma tak sadarkan diri. Mendengar suara berisik di telinganya, Jono yang ikut terbangun langsung marah-marah.
Adit dan View menangis melihat kondisi Dika yang terkulai lemah. Mereka takut teman baiknya tidak bisa bangun lagi untuk selamanya. Di waktu yang sama, Dika sudah jadi tawanan iblis untuk segera ditumbalkan jiwanya. Dalam tariannya, Roro terlihat sedih mengingat kehidupannya di masa lalu. Ternyata Roro pernah jadi manusia yang hidup dalam kemiskinan tanpa harta. Dalam kondisi yang menghimpin, ayah Roro justru dijadikan tumbal pesugihan oleh orang kaya yang tak bertanggung jawab. Ibu Roro yang hamil tua melahirkan anak yang cacar hingga Roro dikucilkan dalam seumur hidupnya. Ia benci semua manusia yang jahat dan keji hingga gemar merahadi orang lain yang dianggap rendah. Lelah dengan takdir hidup yang menyakitkan, Roro membuat perjanjian besar pada penguasa kegelapan dan harus melayani iblis di sepanjang hidupnya. Ia berhasil memperoleh kekayaan, kecantikan, bahkan keabadian yang tak lekang oleh usia. Suara gagak yang menjerit dari langit merupakan pertanda jika sang penguasa kegelapan sudah semakin dekat. Roro akan segera menyerahkan jiwa Dika pada penguasa kegelapan itu agar tuntas semua perjanjian derajat yang selama ini dijalankan. Saat Roro melakukan ritual penghisapan jiwa, Dika mendengar suara yang menuntunnya untuk melawan. Ia merebut tongkat ajaib di tangan Roro dan menghancurkan tongkat itu hingga menjadi 2 bagian. Akhirnya Dika berhasil tersadar kembali ke raganya lagi. Pagi harinya mereka kembali ke Jakarta dengan penuh pengharapan agar ayah Dika kembali sehat. Sesampainya di rumah, hari sudah malam. Dika memperingatkan teman-temannya untuk menghentakkan kaki 3 kali tepat di langkah pertama saat memasuki rumah. Di tempat lain, Jono masih menunggu bus di halte untuk pulang ke rumah sendirian. Melihat ada wanita di sana, Jono langsung tergoda untuk berkenalan. Naasnya, sosok wanita itu bukan manusia melainkan arwah penasaran yang bergentayangan. Bella memajang keris di dinding kamar pamannya, sementara Pak Derajat memberontak ingin pergi dari rumah. Dika meminta bantuan Adit dan View untuk menahan tubuh ayahnya agar mau menenggak air suci dari Mbah Kawi. Karena Derajat terus memberontak hebat, Dika terpaksa mencekoki sang ayah dengan air suci dalam botol. Tak berselang lama, Derajat berteriak kepanasan hingga tubuhnya kejang dan jatuh pingsan. Seketika itu, Bapak kenapa, Pak? berbagai macam jin yang bermukim di tubuh Derajat keluar seperti kelelawar yang berterbangan. Di waktu yang sama, Rebecca dan Indah baru sampai di kosan di mana mereka berdua mulai mengalami gangguan gaib. Indah pun lari ketakutan melihat boneka di kasurnya melayang ke udara. Tak berselang lama, Derajat sudah tersadar dari pingsannya. Meski kondisi mulai membaik, namun sosok ketiga arwah masih terus menghantui. Ia menuju ke arah ketiga arwah itu, namun mereka menghilang begitu saja. Dika berkata jika air dari Mbah Kawi berhasil mengusir arwah jahat dan berharap kehidupan sang ayah kembali tenang. View dan Adit pamit pulang hingga sampai di kampung halaman View. Pak Dirman mulai menunggu putra kesayangannya itu yang berjanji hendak pulang di hari Minggu. Adit yang berencana menginap di sana langsung ke kamar mandi untuk cuci muka. Anehnya, sosok astral kini mengganggu Adit dengan tangan hitam besarnya yang bertengger di atas kepala. Ternyata, Adit lari ketakutan hingga tak sengaja menabrak Pak Dirman, ayah View. Ia bercerita jika di kamar mandi melihat penampakan setan gundul. Pak Dirman mencoba memeriksa ke dalam kamar mandi namun tak ditemukan siapapun di sana. Namun tiba-tiba Pak Dirman lari ketakutan sama persis seperti Adit yang juga ketakutan. Sementara itu, Adit dan View yang berebut mie instan kembali dihantui oleh sosok setan gundul yang duduk di antara mereka berdua. Sambil pura-pura tak lihat, mereka melenggang pergi meninggalkan meja makan. Pak Dirman yang sudah berada di kamar berusaha untuk menguatkan diri, namun sosok penampakan itu muncul lagi tepat di seberang ranjang. Pagi harinya, Derajat sudah berdandan rapi membawa banyak pakaian dalam koper. Ia meminta maaf pada keponakannya Bella karena sudah sangat merepotkan dengan segala tingkah anehnya. Dika panik melihat tingkah sang ayah yang mencurigakan. Ia berulang kali bertanya hendak pergi kemana ayahnya sepagi itu. Derajat justru berterima kasih pada Dika yang sudah berusaha keras untuk menyelamatkan Derajat dari kematian. Ia mengakui kesalahan di masa lalu yang menggunakan ilmu hitam dalam mencari rizki. Derajat bertekad untuk membersihkan dosa-dosanya selama ini dan menimba ilmu agama di pondok pesantren. Derajat ingin menenangkan diri dan pikiran agar tidak tergoda dengan keburukannya sendiri. Setelah berpamitan dengan anak-anaknya, Derajat pun melenggang pergi. Di waktu yang sama, Pak Dirman bisa merasakan firasat buruk setelah melihat penampakan setan gundul semalam. Ia berkata jika jin yang datang ke rumahnya itu bukan jin sembarangan.
Ia curiga setan gundul itu dibawa View dari Gunung Kawi. Adit dan View langsung berangkat ke sekolah sebelum hari semakin siang. Sesampainya di sana, Adit menceritakan kondisi sang ayah yang membaik dan memilih hidup di pondok pesantren. Dika dan View menceritakan sosok setan gundul yang tak henti meneror semalaman. Tak hanya View dan Adit yang diteror, namun Indah dan Rebecca juga kena imbasnya. Dika sendiri belum dapat gangguan karena di rumahnya ada keris dari Mbah Kawi yang memagari dari makhluk bengis. Dika langsung menelpon Mbah Kawi untuk meminta petunjuk terkait setan gundul yang mengganggu teman-temannya itu. Di waktu yang sama, Rebecca duduk sendirian di dalam kelas hingga mendapati gangguan mistis mengerikan. Rebecca berlari ketakutan hingga membuat bingung teman sekelas. Sementara itu, Indah yang berada di kamar mandi sekolah juga terkena gangguan mistis yang cukup intens. Sosok tangan hantu terlihat mencakar tembok dan Dika menghampiri Rebecca yang lari ketakutan. Setelah menelpon Mbah Kawi, ia baru menyadari jika di antara mereka bertujuh ada salah satunya yang belajar ilmu hitam untuk pesugihan. Rebecca teringat dengan Adit yang mencari informasi terkait pesugihan sebelum mereka sampai di Jawa Timur. Ia mencurigai Adit yang sering bersikap aneh saat berada di Gunung Kawi. Di tempat lain, Adit masih melakukan hobinya merekam situasi sekolah dengan handycam. Seketika itu, sosok hantu kembali muncul di kamera sekolah hendak menyapa Adit dan berkenalan dengannya. Adit langsung ngacir ketakutan berharap tidak bertemu hantu itu lagi. View selalu asik pacaran di jam istirahat sekolah. Ia berusaha menenangkan Indah yang ketakutan setelah melihat penampakan di kamar mandi. Dika dan Rebecca menghampiri View untuk membantu mencari keberadaan Adit. Mereka curiga jika Adit adalah orang yang melakukan ritual pesugihan selama berada di Gunung Kawi. Tanpa dicari, Adit berlari menghampiri teman-temannya dengan tampang ketakutan. Ia menunjukkan hasil rekaman yang berhasil menangkap penampakan setan. Dika dan teman-teman langsung menginterogasi Adit selama berada di Gunung Kawi. Mereka dengan terang-terangan menuduh Adit sebagai pelaku pesugihan. Adit tak terima dengan tuduhan itu karena ia sama sekali tak melakukan hal aneh selama di sana. Ia sangat kecewa dengan Dika dan teman-temannya hingga melingkar pergi dengan mata berkaca-kaca. Dika langsung mengejar Adit dan meralat omongannya. Ia meminta maaf karena sudah menuduh yang bukan-bukan. Ponsel Dika berdering di mana Mbah Kawi kembali menelponnya. Bersama Adit, Dika menyambangi Rebecca dan memaksa gadis itu untuk mengaku saja. Ia bertanya bunga apa yang dipetik Rebecca saat berada di hutan Gunung Kawi. Rebecca masih tak mau mengaku hingga Adit teringat dengan tingkah teman wanitanya itu saat berada di kereta. Ternyata Rebecca banyak membaca mitos di Gunung Kawi terkait bunga yang tidak boleh dipetik. Ia berkata hanya iseng belaka karena hendak membuktikan mitos itu. Di malam saat Bella dan Indah tidur, Rebecca menyelinap keluar tenda dan memetik bunga untuk disimpan sendiri bahkan dibawa pulang ke Jakarta. Rebecca pun meminta maaf pada teman-temannya dan mengakui semua kesalahan yang dilakukan. Dika memaksa Rebecca untuk menyerahkan bunga yang dicurinya dari Gunung Kawi. Sesuai arahan dari Mbah Kawi, mereka harus segera membuang bunga itu dan abunya dialirkan ke sungai. Rebecca berkata jika ia sudah mengubur bunga itu di belakang rumah sesuai petunjuk di internet. Sepulang sekolah, setelah mendapatkan bunga itu, mereka pergi ke sungai untuk membersihkan jiwa. Mereka merapalkan mantra bersamaan dengan bunga yang terbakar. Bunga itu dilempar ke sungai dan setelah semua masalah usai, mereka semua kembali ke sekolah di esok harinya dengan nuansa baru yang lebih menyenangkan. Melihat ada murid baru yang cantik jelita, View langsung sigap berkenalan naasnya. Dan film pun berakhir. Gunung berapi mati yang berada di Malang, Jawa Timur itu memang terkenal dengan keindahan alam dan budaya lokalnya. Konon, gunung itu menyimpan berbagai misteri gaib yang menyuguhkan lokasi ritual pesugihan di hari Jumat Legi. Para peziarah yang ingin mendapat kekayaan gaib diharuskan menjalani tapa brata selama 3 hari di bawah pohon keramat Dewan Daru, mandi suci, dan melakukan kontrak mati dengan penguasa gaib. Konon katanya tumbal nyawa seorang kerabat pun diperlukan dalam ritual pesugihan ini. Ritual pesugihan ini diyakini menghasilkan daun Dewan Daru yang memiliki kekuatan untuk memberikan rezeki dan uang gaib setiap hari. Selain menyuguhkan sisi misteri Gunung Kawi, film ini menyisipkan sentuhan humor verbal untuk memancing gelak tawa penontonnya. Pesan moral terkait konsekuensi pesugihan pun berhasil disampaikan dengan baik oleh kepewaian aktor Roy Martin sebagai Derajat.
Selain kehilangan kewarasan, orang yang melakukan pesugihan tidak akan bisa hidup tenang. Selain itu, melakukan hal yang terlarang di tempat sakral bisa berakibat fatal, seperti kasus Rebek yang mencuri bunga di sana. Senantiasa menjaga sikap dan mematuhi aturan adalah kunci untuk hidup selamat. Sebagai manusia beriman, sudah seharusnya menghindarkan diri dari perbuatan syirik dan munkar. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.